Apa kabar saudaraku yang terkasih, sahabat dan murid Tuhan Yesus? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Dan hari ini kita akan dibekali firman Tuhan yang hendak kita hidupi dan lakukan. Mari kita memuji Tuhan lewat nyanyian buku Ende nomor 249. Ngot maho o todiki. Ngot maho oton diki dungo martangiang asa unang musui tole sotinagam bisuk ni setani domanai tu dosa lana bonaroha. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga atas karya dan karunia-Mu yang selalu kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, berkati kami saat kami hendak mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kehidupan kami hanya melakukan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini yang hendak kita renungkan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 54. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dalam bahasa Batak Toba, dungi ninna mamadok natoropi. Juppa di idahamu nakok obun sian hasudutan, pitor didok hamudo, naro maudan. Jadi saud do songoni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pintar dalam ilmu, tetapi tidak peka dalam spiritualitas. Pengetahuan, ilmu, keahlian, sesungguhnya semuanya telah dimiliki oleh manusia dalam kehidupannya dan dapat dikembangkan seiring perkembangan masa dan zamannya. Mampu melihat fenomena yang sedang, bahkan yang akan terjadi. Misalkan saja tentang perubahan iklim atau cuaca, bencana, dan fenomena alam lainnya. Akan tetapi satu hal yang menjadi pertanyaan, apakah keimanan atau kehidupan spiritual manusia dapat melihat segala tanda-tanda yang terjadi saat ini? Ini pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita. Dan inilah yang menjadi fokus kita dalam memahami firman hari ini. Tuhan Yesus mengingatkan setiap orang yang memiliki kepintaran, bahkan keahlian dalam mengenal tanda dan fenomena alam, dengan mengambil ilustrasi prediksi cuaca yang sangat sederhana sekali pada waktu itu, di mana musim hujan atau musim kemarau dapat dilihat dengan cukup jelas. Di sebelah barat adalah Laut Mediterania. Di daerah selatan Israel adalah daerah gurun. Sehingga pada waktu engkau melihat barat, seperti itulah yang Yesus katakan, jelas sekali dengan pertanda bagi daerah Israel musim hujan akan segera tiba. Kalau angin datang dari selatan, dari Jazirah Arab, angin yang begitu panas dari padang gurun dan luar biasa panas, sehingga suhu di daerah Israel bisa mencapai 40 sampai 50 derajat Celcius. Maka Yesus mengatakan orang tahu itu berarti akan terjadi musim panas. Maka berdasarkan observasi yang bijaksana itu, manusia mampu memprediksi
dan mengantisipasi apa yang ada di depan melalui pola alam yang terjadi. Tetapi meskipun manusia memiliki kepintaran, kemampuan, kesanggupan bisa menilai dan bahkan memprediksi hal-hal yang akan terjadi di depan, baik persoalan-persoalan kehidupan alam kemanusiaan. Akan tetapi, Yesus mau menyampaikan sesuatu yang sangat esensi sekali. Yesus menegur orang-orang yang hadir, mengapa dengan mata seperti itu, dengan kepekaan seperti itu untuk urusan-urusan fisik, hidup, engkau mengetahuinya, namun engkau tidak memiliki kesanggupan menilai apa yang menjadi kebutuhan hidupmu secara rohani. Bahkan Yesus mengatakan, rupa bumi engkau bisa tahu, kondisi alam engkau bisa menilai, sehingga engkau bisa dengan bijaksana mengatur waktu yang ada di depan. Tetapi mengapa engkau tidak sanggup menilai zaman ini dan mengambil keputusan yang benar? Saudaraku yang terkasih, renungan kita hari ini mengisahkan bagaimana Yesus sungguh kecewa terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa pintar dalam segala hal, termasuk mereka pintar dalam membaca tanda-tanda alam. Namun ternyata sayang, di balik kepintaran itu mereka tidak mampu melihat pesan atas kehadiran Tuhan Yesus dalam peristiwa-peristiwa alam tersebut. Mereka cuma pintar berkomentar, bahkan mengkritik sesuatu yang pada dasarnya mereka sendiri pun tidak ketahui. Itulah yang juga diperlihatkan oleh Yesus dalam ayat yang kita baca ini, sehingga Yesus tidak menyenangi, tidak menyukai perilaku orang-orang Farisi, karena mereka memiliki kepintaran, tetapi mereka telah terperangkap dalam sikap dan perilaku egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan mereka tidak mampu bahkan melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus melalui perbuatan-perbuatan besar dan yang dahsyat yang telah Yesus lakukan. Sehingga mereka masih tetap menantikan atau mengharapkan kedatangan Juru Selamat Sang Mesias dalam peristiwa-peristiwa yang besar saja. Dan bahkan orang-orang Farisi terlena dengan hal-hal yang besar menakjubkan, sehingga mereka lupa bahwa kehadiran Allah selalu diidentikan dengan orang-orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang sederhana, sehingga mereka dikatakan orang-orang yang pintar tapi bodoh. Mereka bahkan egois karena hanya pintar, ahli melihat dirinya sendiri. Maka Yesus mengatakan, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ini adalah kritikan yang sangat keras dari Yesus kepada mereka yang merasa pintar. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, sesungguhnya Tuhan Yesus pun menghendaki setiap orang percaya itu memiliki kepekaan rohani, yaitu kepekaan terhadap tanda-tanda zaman. Dan inilah yang selalu diingatkan kepada kita akan kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Maka melalui kebijakan, kearifan melihat tanda-tanda waktu zaman menuntut kita untuk hidup lebih baik dan semakin suci dan saleh di hadapan Tuhan, bukan sebaliknya. Ibu bapak saudara yang terkasih, maka saat ini kita boleh mengimani dan mempercayakan firman Tuhan bahwa Allah sangat senang mengkomunikasikan
kebenarannya kepada dunia ini dengan perantaraan manusia, dan melalui Roh Kudusnya telah menyanggupkan setiap manusia untuk melakukan tugasnya. Bahkan Dia telah menuntun kita baik pikiran dan memilih kata-kata yang akan diucapkan dan yang akan dituliskan. Sehingga kesaksian itu disampaikan melalui ungkapan bahasa manusia yang tidak sempurna, namun tetap menjadi kesaksian Allah. Maka di dalam firman-Nya, Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatannya. Dan Alkitab yang telah diberikan bagaimana kita terima sebagai penyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Dan Alkitab adalah standar tabiat yang menyatakan doktrin, ajaran, dan ujian pengalaman. Apa yang kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Maka ketika firman itu telah bekerja dalam hidup kita, maka sikap perbuatan kita akan semakin lebih baik. Namun kenyataannya, perjalanan kehidupan manusia bahwa pekerjaan Roh Kudus telah dicela oleh kesalahan banyak orang yang mengatakan bahwa mereka mendapat terang dan mengatakan bahwa tidak diperlukan lagi pimpinan firman Allah, sehingga mereka telah dikuasai oleh pikiran dan kepintarannya saja, sehingga hidup kita sungguh-sungguh jauh dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya, ibu bapak saudara yang terkasih, tetap kita harus jeli dan peka. Apakah roh Tuhan yang memimpin kita atau roh yang lain? Hari ini kita mau diingatkan, sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita perlu merenungkan kembali apa yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tentu disinilah kita perlu kebijaksanaan, ketelitian dalam menjalani kehidupan kita. Jangan pernah memiliki sikap merasa bodoh atau masa bodoh dan ketidaktahuan. Dan ini akan semakin menggiring kita semakin jauh dan bahkan terpisah dari Tuhan. Untuk itu ketika Allah telah memberikan kita firman-Nya supaya kita menjadi terbiasa dengan ajaran-ajarannya dan mengetahui apa yang Ia tuntut dari kita sendiri, sehingga ketika waktunya para ahli-ahli hukum Taurat yang datang kepada Yesus bertanya, "Guru, perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Maka apa jawaban Yesus? Yesus menunjukkan Alkitab dengan berkata, "Apa yang tertulis di dalam hukum ini? Bagaimana kamu membaca?" Maka Yesus mau mengingatkan mereka, sikap masa bodoh tidak akan pernah membebaskan kita dari hukuman akibat pelanggaran terhadap hukum Allah. Maka tidak cukup, saudaraku, hanya dengan memiliki niat yang baik. Tidaklah cukup hanya melakukan apa yang dianggap atau dipikir seseorang adalah benar, karena keselamatan jiwa kita dipertaruhkan. Dan kita harus benar-benar menyelidiki Alkitab, firman Tuhan, untuk membangun iman percaya kita kepada Allah. Maka dalam menjalani, melakukan segala kegiatan kita, biarlah Alkitab, firman Tuhan, selalu menjadi dasar pedoman bagi kita, agar kita tidak disesatkan oleh dunia ini, agar kita selalu berjalan lurus mengikuti jalan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita sedang hidup dalam masa paling genting di tengah peradaban dan sejarah dunia ini. Keselamatan masa depan kita sendiri dan juga keselamatan orang-orang lain tergantung pada jalan yang kita tempuh sekarang. Kita perlu dituntun oleh roh kebenaran, di mana setiap pengikut Kristus harus
dengan sungguh-sungguh bertanya, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki kulakukan? Ini harus menjadi pertanyaan kita. Apa yang hendak aku lakukan Tuhan menurut kehendak-Mu? Maka saat ini kita boleh melihat peristiwa-peristiwa penting yang sangat vital yang sedang terjadi di sekitar kita. Apakah itu berupa bencana alam yang sedang melanda dunia, bahkan juga saat ini pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh bumi ini. Apakah tentang perubahan zaman yang saat ini semakin cepat berkembang, yang juga telah mempengaruhi sikap dan cara kita bertindak. Maka saat ini, saudaraku yang terkasih, kita diingatkan, jangan terlena, jangan tertidur. Kita adalah pengawal-pengawal Allah di dunia ini, bahwa musuh selalu mengintai kita. Dia siap sedia setiap saat untuk menerkam, memangsa kita, setiap orang-orang yang lalai dan yang mengantuk. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5:14 dan seterusnya. Maka saat ini saudaraku yang terkasih, ingat dan ketahuilah, jangan habiskan waktumu hanya menyibukkan diri dengan urusan dunia ini. Tetapi akhirnya kita lupa dan bahkan tidak tahu dengan urusan Tuhan. Maka kita perlu ketahui dan menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kapanpun, asal kita selalu mengandalkan dan selalu menghidupi firman-Nya dalam kehidupan yang kita jalani. Hari ini ketika kepintaran kita, keahlian kita, kehebatan teknologi manusia akan dapat memberi kita kebahagiaan. Tapi ketika kita lupa dan mengandalkan itu sebagai segala-galanya, maka di sanalah kita akan dikatakan kita pintar tapi telah menjadi bodoh. Orang Batak mengatakan malo, alai, dan bisuk, berarti momok. Saya kira bagi yang sudah memahami ini akan lebih dapat menjabarkannya. Maka semoga kita semakin lebih pintar dan lebih bijak membaca tanda-tanda zaman dan mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi. Saat ini saudaraku yang terkasih, sahabat dan murid Tuhan Yesus, kita sangat kesulitan membedakan orang-orang yang sekedar mengaku beragama dengan orang-orang Kristen yang sesungguhnya. Ada banyak orang mengaku saya punya agama, bahkan mungkin di antara orang-orang Kristen hanya berlabelkan agama. Tetapi waktunya akan segera tiba, bila mana perbedaan itu akan nyata, maka orang-orang yang setengah-setengah hati dan orang-orang yang munafik akan goyah dan meninggalkan imannya. Zaman ini akan menguji kita. Tetapi orang Kristen sejati akan berdiri teguh, kokoh bagaikan batu karang. Imannya semakin kuat, harapannya semakin cerah, lebih daripada waktu hari-hari kemakmuran dan kesenangan. Ingatlah apa yang pernah pemazmur katakan, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan, aku beroleh pengertian dari titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Mazmur 119 ayat 99 dan 104. Maka kita juga mau hidup dalam hikmat yang dari Tuhan. Ingat apa yang Salomo katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Amsal 3 ayat 13. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari saudaraku, hiduplah sebagai orang yang arif dan bijaksana, dan milikilah kepekaan spiritual di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh luar biasa telah menggugah kami,
Dan kami percaya dan berharap sehingga firman-Mu mengubahkan kami menjadi orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, memiliki kepintaran yang selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Janganlah kami menjadi orang pintar yang bodoh, tapi kami menjadi orang yang pintar yang bijaksana, yang mengerti akan kehendak Tuhan dan mampu mengenal seluruh tanda-tanda zaman ini. Biarlah kami semakin dekat, semakin hidup dan bertumbuh di dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan memimpin kami, Tuhan menolong kami, dan selalu memberkati kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hiduplah bijaksana dan diberikan kekuatan untuk memahami setiap peristiwa. Tetap jaga kesehatan. Horas.